Aku dijodohkan dengan wanita yang kurang waras, hanya karena ibuku mengincar hartanya. Tapi saat malam pertama hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata, langit sore itu tampak kelabu, seolah-olah alam pun merasakan beban berat yang menggelayuti pikiran Bagas. Pria berusia 30 tahun itu duduk di kursi ruang tamu rumahnya, menatap kosong pada secangkir kopi yang sudah dingin di meja depannya. Ia tidak menyentuhnya sama sekali. Pikirannya terlalu sibuk dengan satu hal, pernikahan. Bagas, kamu harus melakukannya. Ini demi masa depanmu. Suara tajam ibunya memecah keheningan. Nyonya Sari, seorang wanita paruh baya yang selalu tampak anggun namun keras kepala, duduk di seberangnya dengan wajah penuh tekad. Matanya yang tajam menatap Bagas tanpa ampun, seolah ingin memastikan bahwa putranya tidak akan mundur dari rencana ini. Tapi Bu, aku bahkan tidak mengenalnya dengan baik, protes Bagas pelan, meskipun ia tahu itu sia-sia. Ia sudah mencoba berkali-kali untuk membantah, tetapi ibunya selalu memiliki jawaban yang lebih kuat. Kata orang, dia kurang waras. Nyonya Sari mendengus, lalu meletakkan cangkir tehnya dengan kasar di atas meja. Waras atau tidak, itu bukan masalah. Yang penting adalah harta keluarganya. Keluarga Laras sangat kaya, dan mereka tidak punya ahli waris lain selain dia. Jika kamu menikahinya, semua itu bisa jadi milik kita. Bagas menghela napas panjang. Ia tahu betul bagaimana ibunya selalu mengutamakan materi di atas segalanya. Sejak kecil, ia sering mendengar ceramah tentang pentingnya status sosial dan kekayaan. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ini bukan soal karier atau pekerjaan. Ini tentang hidupnya. Tentang siapa yang akan menjadi pendampingnya seumur hidup. Kamu tidak mengerti, Nak, lanjut Nyonya Sari dengan nada lebih lembut, meski masih penuh tekanan. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Dengan menikahi Laras, kamu tidak hanya mendapatkan uang, kamu juga membantu keluarga mereka. Mereka butuh seseorang yang bisa menjaga Laras. Dan kamu, sebagai pria yang bertanggung jawab, adalah pilihan yang sempurna. Bagas menundukkan kepala, merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia hindari. Ia tahu ibunya tidak akan mundur begitu saja. Selama bertahun-tahun, Nyonya Sari selalu berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan orang lain. Beberapa hari kemudian, pertemuan resmi diatur antara keluarga Bagas dan keluarga Laras. Saat pertama kali melihat Laras, Bagas merasa hatinya semakin berat. Wanita itu duduk dengan tenang di sofa, rambutnya yang hitam panjang tersisir rapi, dan senyumnya terlihat manis. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapan matanya, sebuah kilau yang sulit diartikan. Selama pertemuan itu, Laras hanya diam. Sesekali ia tertawa tanpa alasan yang jelas, membuat suasana semakin canggung. Ayah Laras, seorang pria tua yang tampak lelah, hanya menggeleng pelan setiap kali putrinya melakukan sesuatu yang dianggap aneh. Bagas merasa iba, tapi juga ragu. Apakah ia benar-benar bisa hidup bersama seseorang seperti ini? Namun, ketika pertemuan berakhir, sebuah kejadian kecil membuat Bagas sedikit terkejut. Saat ia hendak pergi, Laras tiba-tiba menatapnya langsung. Tatapannya begitu tajam, seolah-olah ia bisa membaca pikiran Bagas. Lalu, dengan suara pelan namun, ya jelas dia berkata, "Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Bagas sepanjang perjalanan pulang. Apa maksudnya? Apakah Laras benar-benar sadar akan rencana pernikahan ini? Ataukah ia hanya berbicara tanpa makna, seperti yang selama ini orang-orang katakan tentang dirinya? Dalam hati, Bagas mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran yang ia dapatkan tentang Laras. Namun, ia belum tahu apa. Yang jelas, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pernikahan ini. Pernikahan itu akhirnya terjadi. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pesta besar, hanya sebuah acara sederhana di kantor catatan sipil dengan beberapa anggota keluarga yang hadir sebagai saksi. Bagas berdiri di samping Laras, mengenakan setelan hitam yang tampak kaku di tubuhnya. Ia mencoba tersenyum saat fotografer mengambil gambar. Tetapi senyum itu terasa dipaksakan, seperti topeng yang ia kenakan untuk menyembunyikan kebingungannya. Laras sendiri tampak tenang.
bahkan hampir terlalu tenang. Matanya yang biasanya penuh kilau tajam kini terlihat kosong, seolah-olah ia sedang memainkan peran dalam drama yang telah ditulis untuknya. Sesekali ia tertawa kecil tanpa alasan, membuat beberapa tamu saling berbisik. Namun, ketika ia menatap Bagas, tatapannya kembali tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah acara selesai, mereka berdua pindah ke rumah baru yang disiapkan oleh keluarga Bagas. Rumah itu cukup besar, dengan halaman luas dan interior modern. Namun bagi Bagas, tempat itu terasa dingin dan asing, seperti cerminan dari hubungan mereka yang belum benar-benar dimulai. Bagas bangun pagi-pagi pada hari pertama mereka tinggal bersama. Ia membuka pintu kamarnya dan melihat Laras sudah duduk di meja makan, memegang secangkir teh panas. Ia tampak begitu tenang, seolah-olah tidak ada yang berubah dalam hidupnya. "Selamat pagi," ucap Laras dengan suara pelan, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Pagi," jawab Bagas singkat, lalu duduk di kursi lain. Ia merasa canggung, tidak tahu harus berkata apa. Suasana di antara mereka begitu sunyi, hanya terdengar suara jarum jam dinding yang berdetak pelan. Beberapa hari pertama berjalan dengan pola yang sama. Laras sering melakukan hal-hal aneh yang membuat Bagas semakin yakin bahwa ia memang kurang waras. Misalnya, suatu malam, Bagas mendapati Laras berbicara dengan boneka beruang di ruang tamu. Ketika ia bertanya apa yang sedang dilakukan, Laras hanya tersenyum dan berkata, "Dia temanku. Dia selalu mendengarkanku." Namun, di balik perilaku aneh itu, ada sesuatu yang mulai menarik perhatian Bagas. Laras selalu tersenyum padanya dengan cara yang hangat, meskipun ia jarang bicara. Kadang-kadang ia akan menawarkan bantuan tanpa diminta, seperti saat Bagas pulang kerja dengan wajah lelah, dan Laras sudah menyiapkan segelas air dingin untuknya. Suatu sore, saat Bagas sedang membersihkan halaman belakang, ia melihat Laras duduk di ayunan, memandangi langit. Ia tampak begitu damai, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak ada artinya. Bagas mendekatinya, rasa penasarannya semakin besar. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. "Awan," jawab Laras. "Masih memandang ke langit. Mereka selalu bergerak, tapi tidak pernah meninggalkan jejak. Seperti kita, kan?" Bagas terdiam. Kata-kata itu terdengar begitu dalam, jauh dari apa yang ia harapkan dari seseorang yang dianggap gila. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran Laras yang ia percayai selama ini. Seiring berjalannya waktu, Bagas mulai memperhatikan detail-detail kecil tentang Laras yang membuatnya semakin bingung. Misalnya, meskipun ia sering lupa menyelesaikan tugas rumah tangga seperti mencuci piring atau menyapu lantai, ia selalu ingat untuk membereskan meja kerja Bagas setiap kali ia pulang kerja. Atau bagaimana ia selalu memastikan bahwa pakaian Bagas sudah disetrika rapi sebelum ia pergi ke kantor. Suatu malam, saat Bagas sedang bekerja lembur di ruang tamu, Laras tiba-tiba datang membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati, lalu duduk di sofa di seberangnya. "Kamu terlihat lelah," katanya pelan. "Aku baik-baik saja," jawab Bagas, meskipun matanya terlihat sayu. "Tidak apa-apa kalau kamu butuh istirahat. Aku bisa menjaga semuanya di sini," ujar Laras, nada suaranya begitu tulus. Bagas menatapnya, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan Laras tidak kosong seperti biasanya. Kali ini, matanya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Ada kelembutan, ada kepedulian, dan ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua itu. Semua kejadian kecil itu mulai membangun rasa penasaran yang besar di benak Bagas. Apakah Laras benar-benar gila? Atau apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Bagas mulai mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Laras, tetapi informasi yang ia dapatkan sangat minim. Keluarganya tampaknya tidak pernah membicarakannya secara terbuka, dan Laras sendiri jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Namun, satu hal yang pasti, Bagas mulai merasa bahwa Laras bukan orang yang seburuk yang ia bayangkan. Di balik perilaku, anehnya,
Ada seseorang yang memiliki hati yang tulus dan penuh pengorbanan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan bersama Laras semakin membuat Bagas merasa bingung. Di satu sisi, ia mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada perilaku Laras. Sebuah ketidaksesuaian antara apa yang ia tunjukkan di depan orang lain dan bagaimana ia bertindak saat hanya berdua dengan Bagas. Namun, di sisi lain tekanan dari ibunya terus menghantui pikirannya. Nyonya Sari sering menelepon untuk memastikan bahwa pernikahan ini berjalan sesuai rencana, bahkan kadang-kadang datang tanpa pemberitahuan untuk memeriksa keadaan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di kantor, Bagas pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan frustrasi. Ia menemukan Laras sedang duduk di ruang tamu, membaca buku dengan lampu meja yang redup. Saat ia masuk, Laras langsung menoleh dan tersenyum padanya. "Kamu sudah pulang," katanya dengan suara pelan. "Aku sudah menyiapkan makan malam." Bagas menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu Laras tidak bersalah atas semua masalah yang ia hadapi, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya melepaskan rasa marahnya. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan duduk di kursi seberang Laras. "Aku lelah," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Laras. Laras bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan ke dapur. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan segelas teh hangat dan meletakkannya di meja di depan Bagas. "Ini akan membantu," katanya sambil tersenyum lembut. Bagas menatapnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa Laras selalu begitu baik padanya? Apakah ini benar-benar kepribadian aslinya? Ataukah ini bagian dari kegilaan yang semua orang bicarakan? Malam itu, setelah makan malam, Bagas duduk di tepi ranjang, memandangi cermin di depannya. Wajahnya tampak lelah, matanya kosong. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Hubungan ini, pernikahannya, dan bahkan dirinya sendiri. "Apa aku salah?" gumamnya pelan. "Apa aku hanya menjadi alat ibuku untuk mendapatkan uang?" Ia ingat kata-kata ibunya saat pertama kali membicarakan rencana pernikahan ini. "Ini demi masa depanmu, Nak. Harta keluarga Laras bisa jadi milik kita." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, seperti racun yang perlahan-lahan merusak hatinya. Namun, di sisi lain, ia juga ingat bagaimana Laras selalu berusaha membantunya, meskipun ia jarang meminta bantuan. Senyum Laras yang tulus, tatapannya yang penuh makna, dan cara dia memperlakukan Bagas dengan lembut mulai membuatnya merasa bersalah. Apakah ia benar-benar adil terhadap Laras? Apakah ia hanya melihatnya sebagai alat untuk mendapatkan harta, sama seperti ibunya? Beberapa hari kemudian, Bagas jatuh sakit parah. Ia demam tinggi dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Laras, yang biasanya tampak tenang dan diam, tiba-tiba menjadi sangat aktif. Ia tidak meninggalkan sisi Bagas barang sejenak, memastikan bahwa ia minum obat tepat waktu, menyeka keringat dingin di dahinya, dan bahkan memijat kakinya yang pegal. Suatu malam, saat Bagas sedang terbaring lemah, ia membuka matanya dan melihat Laras duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Matanya tampak begitu penuh kasih sayang, seolah-olah ia benar-benar peduli pada kesehatan Bagas. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanya Bagas pelan, suaranya terdengar serak karena penyakit. Laras tersenyum tipis. "Karena aku ingin kamu sembuh," jawabnya sederhana. Jawaban itu membuat Bagas merasa terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang dianggap gila oleh banyak orang bisa menunjukkan cinta dan pengorbanan sebesar ini. Ia mulai merasa bahwa ia telah salah memandang Laras selama ini. Setelah seminggu dirawat oleh Laras, Bagas akhirnya mulai pulih. Suatu pagi, saat ia duduk di ruang tamu, ia memanggil Laras untuk duduk di sebelahnya. "Laras," katanya pelan. "Aku ingin minta maaf." Laras menatapnya dengan heran. "Maaf untuk apa?" Untuk semua yang telah aku pikirkan tentangmu. Aku selalu menganggapmu sebagai alat untuk mendapatkan harta keluargamu. Aku tidak pernah melihatmu sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati. Tapi sekarang, aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda." Laras terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih," katanya pelan.
Tapi aku harap kamu tahu, aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Kata-kata itu membuat Bagas merenung. Apakah Laras benar-benar gila, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Ia mulai merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang materi atau ambisi keluarga, tetapi tentang pemahaman dan penghargaan terhadap satu sama lain. Malam itu, angin berhembus pelan melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka. Suara daun-daun bergesekan di luar menambah suasana hening yang menyelimuti rumah mereka. Bagas duduk di ruang tamu, memandangi cangkir tehnya yang sudah dingin. Pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata Laras beberapa hari lalu. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Kalimat itu terus terngiang-ngiang, membuatnya semakin penasaran. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari arah dapur. Laras muncul dengan secangkir teh baru di tangannya. Ia meletakkannya di depan Bagas, lalu duduk di sofa seberangnya. Matanya tampak lebih tajam malam ini, penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Bagas, ucap Laras dengan suara pelan namun, mantap, aku perlu bicara. Bagas menoleh, rasa penasarannya semakin besar. Tentang apa? Laras menghela napas panjang, lalu menatap langsung ke mata Bagas. Aku tidak gila. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di kepala Bagas. Ia membeku, tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini, ia telah percaya bahwa Laras adalah wanita yang kurang waras, sesuai dengan cerita yang ia dengar dari ibunya dan orang-orang di sekitarnya. Tapi sekarang, Laras mengatakan hal yang bertolak belakang dengan semua itu. Apa maksudmu? Tanya Bagas akhirnya, suaranya terdengar serak karena ketegangan. Laras tersenyum tipis, lalu menjelaskan. Semua ini, perilaku anehku, cara aku berbicara, dengan benda mati, tertawa tanpa alasan, itu semua hanya pura-pura. Aku melakukannya untuk melindungi diriku sendiri. Laras mulai bercerita tentang masa lalunya. Sejak kecil, keluarganya selalu menggunakan status sosial dan kekayaan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Ayahnya, seorang pria tua yang keras, kepala, sering memaksakan kehendaknya pada Laras, termasuk soal pernikahan. Ia ingin Laras menikah dengan seseorang yang bisa memberikan keuntungan materi bagi keluarga mereka. Namun, Laras tidak mau menjadi alat dalam permainan itu. Ia ingin mengetahui apakah orang-orang yang mendekatinya benar-benar mencintainya atau hanya mengincar hartanya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berpura-pura gila, sebuah strategi yang ia pikir akan membuat orang-orang menjauh darinya. Awalnya, aku hanya melakukannya untuk menghindari pernikahan yang tidak aku inginkan, lanjut Laras. Tapi kemudian, aku menyadari bahwa ini juga bisa menjadi cara untuk menguji orang-orang di sekitarku. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan pada hartaku. Bagas terdiam, merasa ada campuran antara marah, terluka, dan kagum. Ia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Laras untuk menjalani hidup seperti itu. Selalu berpura-pura, selalu bersembunyi di balik topeng kegilaan. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Tanya Bagas. Suaranya terdengar lebih tajam daripada yang ia maksudkan. Aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayaimu, jawab Laras jujur. Kamu menikahiku karena tekanan ibumu, bukan karena cinta. Aku tidak tahu apakah kamu sama seperti orang lain yang hanya mengincar hartaku. Bagas merasa hatinya seperti ditusuk jarum. Kata-kata Laras benar adanya. Ia memang menikahi Laras bukan karena cinta, tetapi karena ambisi ibunya. Namun, setelah semua yang terjadi, ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah berubah. Ia tidak lagi melihat Laras sebagai alat, tetapi sebagai seorang manusia yang memiliki hati dan perasaan. Lalu, kenapa kamu memberitahuku sekarang? Tanyanya pelan. Laras tersenyum lembut. Karena aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kamu mulai memandangku sebagai manusia, bukan sebagai objek, dan aku ingin jujur padamu. Bagas menundukkan kepala, merasa malu atas semua kesalahannya selama ini.
Ia telah salah memandang Laras, telah memperlakukannya seperti boneka yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan keluarganya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa kagum pada keberanian Laras. Wanita ini telah berhasil melawan sistem yang menekannya dengan cara yang cerdas dan elegan. "Aku minta maaf," gumam Bagas akhirnya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bersyukur telah mengenal dirimu yang sebenarnya." Laras tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan Bagas. "Kita bisa memulai lagi dari awal, kan? Tanpa kebohongan, tanpa tekanan. Hanya kita berdua." Bagas mengangguk pelan, merasa lega meskipun masih ada banyak hal yang harus dipikirkan. Mereka berdua duduk dalam diam untuk beberapa saat, saling memahami satu sama lain tanpa kata-kata. Matahari pagi mulai muncul di balik awan, menyinari ruang tamu dengan cahaya lembut. Bagas duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang baru diseduhnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan malam sebelumnya dengan Laras. Pengakuan Laras tentang kebohongannya, bahwa ia hanya berpura-pura gila, telah mengubah segalanya. Ia tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai beban atau alat untuk mendapatkan harta, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dan membalas semua tekanan yang telah mereka terima. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Ibunya. Beberapa hari setelah pengakuan Laras, Bagas memutuskan untuk menghadapi ibunya. Ia tahu bahwa Nyonya Sari adalah dalang utama di balik semua rencana jahat ini, dan ia tidak bisa membiarkan ibunya terus memanipulasi hidupnya. Ia mengajak Laras untuk ikut bersamanya, meskipun ia khawatir akan reaksi ibunya. "Kamu yakin ingin aku ikut?" tanya Laras pelan saat mereka berada di mobil. "Aku ingin ibuku melihatmu apa adanya," jawab Bagas mantap. "Aku tidak mau dia terus menganggapmu sebagai alat untuk mendapatkan uang." Saat mereka tiba di rumah Nyonya Sari, suasana langsung tegang. Nyonya Sari tampak terkejut melihat Laras datang bersama Bagas, tetapi ia segera menyembunyikan rasa herannya di balik senyum anggunnya. "Ada apa, Nak? Kenapa tiba-tiba datang?" tanyanya. Nada suaranya terdengar manis namun penuh kepalsuan. "Ibu, kita perlu bicara," kata Bagas tegas, lalu duduk di sofa tanpa menunggu izin ibunya. Laras duduk di sebelahnya, wajahnya tenang namun penuh tekad. Nyonya Sari mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Tentang apa?" "Tentang rencanamu," jawab Bagas dingin. "Aku tahu semuanya, Bu. Aku tahu kamu memaksaku menikahi Laras hanya karena hartanya. Kamu tidak peduli apakah aku bahagia atau tidak. Yang penting bagimu adalah uang." Nyonya Sari terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Ini demi masa depanmu." "Itu bohong," bentak Bagas, suaranya lebih keras dari biasanya. "Laras bukan orang yang kamu pikirkan. Dia tidak gila. Semua itu hanya pura-pura, Bu. Dia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri dari orang-orang seperti kita yang hanya mengincar hartanya." Nyonya Sari tampak terkejut. Matanya melebar. Ia menoleh ke arah Laras yang hanya tersenyum tipis. "Jadi, selama ini kamu berpura-pura?" "Ya," jawab Laras tenang. "Dan aku sangat senang karena akhirnya aku bisa mengungkapkan kebenaran ini. Sekarang, aku harap kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan keluargamu mendapatkan apapun dariku." Setelah konfrontasi itu, Bagas dan Laras memutuskan untuk menjauh dari keluarga mereka masing-masing. Mereka pindah ke sebuah apartemen sederhana di pinggir kota, jauh dari tekanan dan manipulasi. Bagas memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, sementara Laras mulai mengejar hobinya dalam menulis dan melukis. Namun Laras tidak berhenti sampai di situ. Ia menggunakan kecerdasannya untuk mengatur strategi agar keluarga Bagas tidak bisa mendapatkan akses ke harta keluarganya. Ia menghubungi pengacara pribadinya dan membuat beberapa dokumen hukum yang memastikan bahwa semua aset keluarganya akan tetap aman, bahkan jika terjadi sesuatu padanya. "Kita tidak perlu takut lagi," kata Laras suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen mereka. "Kita sudah bebas." Bagas tersenyum, merasa lega untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Aku bangga padamu," katanya pelan. "Kamu sangat kuat.
Laras menggenggam tangannya erat-erat. Kita sama-sama kuat. Dan sekarang, kita bisa membangun kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang keluarga Bagas mulai tersebar. Nyonya Sari, yang selama ini mengandalkan harta keluarga Laras untuk menjaga status sosialnya, mulai kehilangan pengaruh. Tanpa dukungan finansial dari keluarga Laras, bisnis keluarga Bagas mulai goyah. Bahkan, beberapa teman dekat mereka mulai menjauh karena merasa keluarga itu tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Bagas dan Laras tidak pernah secara langsung terlibat dalam masalah itu. Mereka hanya diam-diam menikmati kebebasan mereka, membangun kehidupan baru yang lebih sederhana, namun penuh makna. Mereka tahu bahwa ini adalah bentuk balas dendam terbaik, hidup bahagia tanpa bergantung pada materi atau ambisi orang lain. Langit sore itu tampak begitu indah, dengan warna jingga dan merah muda yang memenuhi cakrawala. Angin sepoi-sepoi berhembus pelan, membawa aroma laut dari kejauhan. Bagas dan Laras duduk di bangku kayu sederhana di tepi pantai, menikmati pemandangan yang tenang. Mereka tidak banyak bicara. Kata-kata tidak lagi diperlukan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Cukup dengan saling berada di samping satu sama lain, mereka merasa damai. Setelah semua yang telah mereka lalui, tekanan keluarga, manipulasi, pengorbanan, dan akhirnya kebebasan, mereka akhirnya menemukan harmoni dalam hubungan mereka. Ini bukan lagi tentang harta atau status, tetapi tentang cinta yang tumbuh dari pemahaman mendalam satu sama lain. Bagas menoleh ke arah Laras, yang sedang tersenyum tipis sambil memandangi ombak yang datang dan pergi. Ia masih tidak bisa percaya betapa jauh mereka telah berubah. Dulu, ia melihat Laras sebagai alat untuk mendapatkan uang. Kini, ia melihatnya sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia juga menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dari materi atau tekanan, tetapi dari hati yang tulus. Laras, panggil Bagas pelan. Laras menoleh, matanya bersinar lembut. Aku hanya ingin bilang terima kasih, kata Bagas. Suaranya terdengar lebih dalam daripada biasanya. Kamu sudah mengajarkanku banyak hal. Kamu sudah membuatku menjadi orang yang lebih baik. Laras tersenyum, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Bagas. Kita sama-sama belajar, kan? Aku juga bersyukur karena kamu mau melihatku apa adanya. Bukan seperti yang orang-orang pikirkan tentangku. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya mendengarkan suara ombak yang berdebur pelan. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan dalam momen ini. Kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh dua orang yang telah melewati badai bersama. Beberapa minggu kemudian, Bagas dan Laras memutuskan untuk menulis surat kepada keluarga mereka masing-masing. Surat itu bukan untuk meminta maaf atau menjelaskan apapun, tetapi untuk memberikan penegasan bahwa mereka telah memilih jalan hidup mereka sendiri. Kami tidak akan kembali ke masa lalu, tulis Bagas dalam suratnya kepada ibunya. Kami telah menemukan kebahagiaan kami sendiri, dan kami tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari kami. Sementara itu, Laras menulis surat kepada ayahnya, menjelaskan bahwa ia tidak lagi takut untuk hidup sesuai dengan caranya sendiri. Aku bukan boneka yang bisa kalian kendalikan, tulisnya. Aku adalah manusia yang memiliki hati dan impian, dan sekarang aku bebas. Surat-surat itu tidak pernah dibalas, tetapi Bagas dan Laras tidak peduli. Mereka tahu bahwa mereka tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Yang penting bagi mereka adalah mereka telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Suatu pagi, beberapa bulan setelah mereka pindah ke apartemen baru, Bagas dan Laras memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Matahari bersinar cerah, burung-burung bernyanyi riang, dan udara terasa segar. Laras membawa buku catatan kecilnya, tempat ia sering menulis puisi dan cerita pendek. Sementara itu, Bagas membawa kamera sederhana, mencoba menangkap momen-momen indah dalam fotografi. Apa rencanamu hari ini? Tanya Bagas sambil tersenyum. Aku ingin menulis tentang kita, jawab Laras, matanya berbinar. Tentang bagaimana kita berhasil melewati semua rintangan dan menemukan kebahagiaan. Bagas tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan mengambil fotomu saat kamu menulis,
Itu akan jadi kenangan yang indah. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, berbicara tentang mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain untuk menghadapi tantangan apapun. Cerita ditutup dengan adegan Bagas dan Laras berjalan bersama di pantai, tangan mereka saling menggenggam erat. Langit mulai gelap, bintang-bintang mulai muncul satu persatu, melambangkan awal baru yang penuh harapan. Mereka tidak lagi terikat pada masa lalu, tetapi bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah.